Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang gatal pada kulit, sebuah keluhan yang hampir semua orang pernah mengalaminya. Rasa gatal memang tampak sederhana, tetapi bisa menimbulkan ketidaknyamanan yang cukup besar, mengganggu aktivitas, bahkan berpotensi menjadi tanda dari kondisi medis tertentu. Secara medis, gatal dikenal dengan istilah pruritus. Ini bukanlah sebuah penyakit, melainkan gejala atau reaksi tubuh terhadap berbagai faktor. Rasa gatal bisa muncul di bagian tubuh tertentu atau menyebar luas, dan intensitasnya pun bervariasi, mulai dari ringan hingga sangat mengganggu. Penyebab umum gatal. Beberapa faktor paling sering yang memicu gatal antara lain, kulit kering atau kserosis. Kondisi ini sangat umum, terutama pada orang yang sering berada di ruangan ber-AC, cuaca dingin atau kurang menggunakan pelembab. Alergi bisa dipicu oleh makanan, obat, debu, bulu hewan, atau bahan kimia dalam sabun dan deterjen. Gigitan serangga, nyamuk, kutu, atau tungau sering menimbulkan gatal lokal. Penyakit kulit seperti eksim, psoriasis, kudis, atau infeksi jamur juga bisa menimbulkan gatal tanpa ruang yang jelas. Kondisi medis lain misalnya penyakit hati, ginjal, diabetes, atau masalah tiroid juga bisa menimbulkan gatal tanpa ruang yang jelas. Dampak dari gatal. Banyak orang refleks untuk menggaruk saat gatal muncul. Padahal menggaruk berlebihan justru bisa merusak lapisan kulit, menimbulkan luka, infeksi, bahkan memperparah rasa gatal itu sendiri. Akibatnya muncul lingkaran setan, gatal, digaruk, luka, tambah gatal. Selain dampak fisik, gatal yang kronis juga bisa mengganggu kualitas tidur, konsentrasi, hingga kesehatan mental. Tidak sedikit penderita gatal kronis merasa cemas atau frustasi karena keluhannya tidak kunjung hilang. Cara mengatasi gatal ringan. Untuk gatal yang sifatnya ringan dan sementara, ada beberapa langkah sederhana yang bisa membantu. Gunakan pelembab secara rutin untuk menjaga kelembapan kulit. Kompres dingin di area yang terasa gatal untuk meredakan sensasi tidak nyaman. Hindari menggaruk langsung, bisa diganti dengan menepuk ringan kulit. Pilih sabun lembut tanpa kandungan pewangi atau deterjen keras. Gunakan pakaian longgar berbahan katun agar kulit bisa bernafas. Jika gatal disebabkan oleh alergi, obat antihistamin bisa membantu. Untuk kasus infeksi jamur atau bakteri, biasanya diperlukan krim atau obat khusus sesuai anjuran dokter. Kapan harus ke dokter? Gatal sebaiknya tidak dianggap remeh, apalagi jika disertai tanda berikut. Gatal berlangsung lama dan tidak membaik dengan perawatan sederhana. Gatal menyebar luas ke seluruh tubuh. Disertai ruang lerah, luka bernanah, atau kulit menebal. Muncul bersama gejala lain seperti demam, penurunan berat badan, atau mata kuning. Dalam kondisi tersebut, gatal bisa jadi merupakan tanda dari penyakit sistemik yang perlu pemeriksaan lebih lanjut. Dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan kulit, riwayat kesehatan, hingga tes darah atau pemeriksaan lain jika diperlukan. Pencegahan gatal. Mencegah tentu lebih baik daripada mengobati. Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menjaga kulit tetap sehat antara lain. Menjaga kebersihan tubuh dengan mandi teratur namun hindari mandi terlalu lama atau dengan air panas berlebihan. Menggunakan pelembab setelah mandi. Mengatur pola makan sehat termasuk cukup asupan vitamin dan mineral. Menghindari stres karena stres terbukti bisa memperburuk keluhan kulit. Mengontrol penyakit penyerta seperti diabetes atau gangguan hati bila ada. Gatal pada kulit memang sering dianggap sepele, tetapi bisa berdampak besar terhadap kenyamanan hidup dan menjadi petunjuk adanya masalah kesehatan yang lebih serius. Dengan memahami penyebab, cara mengatasi, dan kapan harus mencari pertolongan medis, kita bisa lebih bijak dalam menjaga kesehatan kulit. Jadi, jangan pernah menyepelekan rasa gatal yang berkepanjangan. Rawat kulit dengan baik, jaga gaya hidup sehat, dan bila perlu segera konsultasi dengan tenaga medis. Dengan begitu, kulit tetap sehat, bersih, dan nyaman, sehingga kualitas hidup kita pun meningkat. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.
Sampai jumpa di topik kesehatan berikutnya.